Salam Patriot di Suara Patriot bersama Chandra Tua. Di edisi ini kita akan ungkap kisah-kisah pilu keluarga Muslim Uighur di bawah represi rezim PKT, Partai Komunis Tiongkok. Hal ini penting diungkap agar semakin banyak orang tersadar bahwa PKT, Partai Komunis Tiongkok, telah melakukan kekejaman dan penindasan kepada rakyat Tiongkok, khususnya kaum minoritas. Berita-berita tentang penindasan sudah tersebar luas, namun tetap saja ditepis oleh PKT dan dianggap hoax. PKT dengan segala saluran medianya yang luas dan front persatuannya yang kuat tersebar di seluruh dunia terus saja menutupi kebenaran dan membungkam kebenaran. Hampir 4 tahun, orang tua Uighur yang belajar atau mencari nafkah di luar negeri mulai mengalami mimpi buruk yang berulang. Banyak yang telah meninggalkan 1 atau lebih anak dalam perawatan anggota keluarga di kampung halaman mereka di barat laut daerah otonomi Xinjiang, Uighur, Tiongkok. Mereka tidak dapat lagi mengetahui pada saat itu bahwa Tiongkok akan meluncurkan tindakan keras yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap populasi etnis di Xinjiang, yang akan menjadi hal yang mengerikan dan berdampak pada kehidupan yang diperkirakan ribuan atau lebih orang tua seperti mereka. Kebijakan teror oleh rezim PKT ini telah membuat keluarga Uighur tercerai-berai dan hancur. Amnesty International 19 Maret 2021 merilis sebuah laporan yang berisi kisah pilu para keluarga Uighur akibat kebijakan represif rezim PKT. Dalam sebuah laporan berjudul Hearts and Life Broken, The Nightmare of Uyghur Families Spreaded by Repression. Kisah ini diperoleh Amnesty International setelah mewawancari 6 orang tua Uighur yang tinggal di Australia, Kanada, Italia, Belanda, dan Turki yang telah dipisahkan dari anak-anaknya. Berikut kisah-kisah pilu mereka. Semoga mata dunia terbuka dan secara bersama-sama mengakhiri penderitaan mereka. Nyaris bersatu kembali, 4 remaja dalam perjalanan yang berbahaya lakukan perjalanan 5.000 km dari Kashgar ke Shanghai. Mihriban, Kader, dan suaminya Ablikim Memtinin berasal dari Kashgar, melarikan diri ke pengasingan di Italia pada tahun 2016. Setelah berulang kali diganggu oleh polisi dan disuruh menyerahkan paspor mereka ke kantor polisi setempat. Segera setelah mereka pergi, polisi juga mulai mengganggu orang tua Mihriban yang mengasuh keempat anak mereka. Akhirnya nenek itu dibawa ke kamp dan kakeknya diinterogasi selama beberapa hari dan kemudian menghabiskan waktu berbulan-bulan di rumah sakit. Hal ini meninggalkan anak-anak tanpa pengasuhan dan kerabat lain tidak berani menjaga anak-anak mereka setelah apa yang terjadi pada orang tua Mihriban. Mengapa? Mereka juga takut akan dikirim ke kamp. Harapan baru untuk bersatunya keluarga mereka datang pada November 2019 saat Mihriban dan Ablikim mendapat izin dari pemerintah Italia untuk membawa anak-anak mereka bergabung dengan mereka. Namun sebelum itu bisa terjadi, 4 anak mereka usia 12, 14, 15, dan 16 harus berangkat sendiri dalam situasi yang melelahkan dalam perjalanan sejauh 5.000 km dari Kashgar, dekat perbatasan Tiongkok dengan Pakistan, ke pesisir timur kota Shanghai untuk mengajukan visa Italia pada Juni 2020. Di jalan, mereka menghadapi banyak bahaya dan tantangan besar. Di antaranya peraturan yang melarang anak-anak membeli tiket kereta api atau penerbangan dan bepergian sendiri di Tiongkok. Karena kebijakan diskriminatif dari pemerintah, hotel sering menolak untuk menampung orang-orang Uighur, mengklaim tidak ada kamar yang tersedia. Meskipun mengalami kesulitan, anak-anak bertahan dan berhasil mencapai Shanghai. Ketika anak-anak itu akhirnya mencapai gerbang konsulat Italia dengan paspor yang masih berlaku, mereka hampir bisa merasakan seolah-olah orang tua mereka di sisi lain menunggu untuk memeluk mereka.
kegembiraan mereka dengan cepat berubah menjadi keputusasaan ketika mereka ditolak masuk ke konsulat. Mereka kemudian diberitahu tentang visa reunifikasi keluarga hanya dapat dikeluarkan di kedutaan besar Italia di Beijing. Tetapi pada saat itu tidak dapat melakukan perjalanan karena lockdown ketat di Beijing pada Juni 2020. Dengan hati hancur, anak-anak menunggu di luar konsulat, berharap seseorang akan keluar dan membantu mereka. Sebaliknya, seorang aparat keamanan Tiongkok datang dan mengancam akan memanggil polisi jika mereka tidak pergi. Menolak menyerah pada kesedihan, anak-anak itu mencari bantuan dari beberapa agen perjalanan untuk melamar visa Italia. Pada 24 Juni, keempatnya ditangkap oleh polisi di hotel mereka di Shanghai dan dibawa kembali ke sebuah panti asuhan dan sekolah asrama di Kashgar. Menurut orang tua mereka, seandainya mereka diizinkan saat memasuki konsulat, mereka mungkin sekarang tinggal bersama orang tua mereka. Mereka sudah melalui perjalanan panjang yang berani. Namun naasnya, mereka ditangkap dan sekarang mendekam di sistem panti asuhan Tiongkok. Mihriban dan Ablikim merasa frustasi dan khawatir mereka akan kehilangan anak-anak mereka untuk selamanya. Kisah kedua, terus menunggu walau telah terpisah dengan putrinya selama 1594 hari. Omer Faruh memiliki toko buah di Istanbul. Dia berada di Arab Saudi pada November 2016 saat istrinya Meryem Faruh menelponnya suatu malam dan memberitahunya bahwa polisi setempat telah memerintahkan mereka untuk menyerahkan paspornya. Khawatir, Omer meminta Meryem untuk tidak segera menyerahkan paspornya kepada polisi dan segera membeli tiket penerbangan untuknya dan dua putri sulung mereka yang sudah memiliki paspor. Dua anak perempuan lainnya berusia 5 dan 6 tahun belum memiliki dokumen perjalanan. Memperhatikan skala besar penyitaan paspor yang terjadi di Xinjiang, Meryem dan Omer memutuskan bahwa mereka tidak punya pilihan selain meninggalkan dua anak yang lebih kecil dalam perawatan orang tua Meryem di kota Korla di Xinjiang Tengah. Omer segera kehilangan kontak dengan orang tuanya sendiri. Pada bulan Oktober 2017, ia mengetahui dari seorang teman bahwa mertuanya dibawa ke kamp internirang. Saya salah satu dari ribuan orang Uighur yang keluarganya tercerai-berai. Kami belum mendengar suara anak perempuan kami selama 1594 hari terakhir, kata Omer kepada Amnesty International. Saya dan istri hanya bisa menangis di malam hari, mencoba menyembunyikan kesedihan dari anak-anak yang kini tinggal bersama kami. Saya siap mengorbankan apapun untuk putri kami. Saya siap untuk mengorbankan hidup saya jika saya tahu putri saya bisa dibebaskan, kata Omer. Omer dan keluarganya memperoleh kewarganegaraan Turki pada Juni 2020. Dia telah mencoba untuk meminta bantuan dari pihak berwenang Turki untuk mengeluarkan dua putri bungsunya dari Tiongkok. Meskipun kedutaan Turki di Beijing memberitahu Omer telah memulai prosedur yang relevan di Agustus 2020 dengan mengirimkan nota diplomatik kepada pemerintah Tiongkok pada Oktober 2020 lalu, hingga saat ini mereka tidak bisa membawa kedua putrinya ke Turki. Ada yang ingin saya katakan kepada orang di dunia. Cobalah menempatkan diri Anda pada posisi kami. Saya berharap mereka peduli pada nasib kami, kata Omer. Kisah ketiga, katakan anak saya hidup, aman, dan baik. Rizwanggul bekerja sebagai wiraniaga di Dubai pada tahun 2014 ketika putranya yang saat itu berusia 3 tahun ditemani sepupunya Mohammed mengunjunginya selama hampir setengah tahun. Rizwanggul telah merencanakan untuk membawa putranya untuk tinggal bersamanya secara permanen. Tetapi orang tuanya menyarankan agar dia tinggal di Tiongkok sampai dia mencapai usia sekolah, sehingga Rizwanggul bisa berkonsentrasi pada karirnya. Dia setuju. Memikirkan itu, ia merasa dia akan menetap dengan nyaman di Dubai dan bisa membuat persiapan untuk pendaftaran sekolahnya.
Setiap kali saya kembali ke kampung halaman saya di Xinjiang untuk liburan, saya biasanya menghabiskan 1 bulan dengan putra saya. Saya sangat senang saat itu, kata Rizwanggul kepada Amnesty International. Saat dia datang ke Dubai untuk mengunjungi saya, itu adalah saat terindah dalam hidup saya, ungkapnya. Sepupu Rizwanggul, Muhammad, tetap tinggal di Dubai untuk sebuah pekerjaan. Dia kembali ke Xinjiang pada Maret 2017 saat ibunya jatuh sakit. Hanya 2 bulan kemudian, ketika Rizwanggul bersiap untuk pulang ke rumah untuk kunjungan terjadwal, saudara perempuan dan teman-temannya memberitahu dia bahwa tidak aman baginya untuk kembali ke Tiongkok. Dia tidak menyangka situasinya akan berubah jauh lebih suram. Ketika Rizwanggul bertanya kepada adiknya tentang Muhammad, dia mengetahui bahwa dia telah pergi ke sekolah untuk belajar. Seminggu setelah dia tiba kembali ke Xinjiang, Rizwanggul mengerti bahwa ini berarti Muhammad telah dibawa ke kamp pendidikan ulang. Kemudian pada bulan September, dunia Rizwanggul menjadi gelap ketika saudara perempuannya yang telah merawat putranya menyuruhnya untuk tidak menelpon mereka lagi karena masalah keamanan. Sejak itu, Rizwanggul tidak dapat menghubungi putranya, saudara perempuannya, atau teman-temannya di Xinjiang. Sangat sulit bagi orang lain untuk memahami apa yang saya rasakan dengan air mata membasahi pipinya ketika bicara kepada Amnesty International. Satu-satunya hal yang membuat saya terus maju dalam hidup adalah saya ingin tahu bahwa dia masih hidup, aman, dan sehat. Jika saya dapat berbicara dengannya sekarang, saya akan berkata kepadanya, "Maafkan saya, aku membawamu ke dunia, tapi aku tidak bisa menjagamu. Saya tidak bisa menjadi ibumu, nak. Bayangkan saja, Anda tidak dapat menelpon keluarga Anda. Anda tidak tahu apakah anak-anak Anda, orang tua Anda, atau kerabat Anda masih hidup atau tidak selama bertahun-tahun. Bayangkan, bukan hanya Anda, tapi jutaan orang Uighur terpisah dari anggota keluarganya. Kami tidak pernah mengira ini akan terjadi pada kami, tetapi itu terjadi. Tolong bantu kami." Demikianlah sepenggal kisah keluarga-keluarga yang tercerai-berai dari jutaan Muslim Uighur di Tiongkok. Kisah-kisah ini hanyalah puncak gunung es. Kenyataannya pasti lebih menyakitkan, pasti lebih mengoyakkan hati, dan bertanya-tanya, siapakah PKT ini yang tega dan berani menghancurkan kemanusiaan? Semoga mencerahkan. Salam Patriot. Saya Chandra Tua, mohon undur diri. Terima kasih.